Ini sebuah kisah misterius. Di Jawa, seorang kakek tua melakukan pesugihan demi kekayaan melimpah. Lewat jalan mistis, ia menikahi siluman ular cantik. Demi kekayaan instan, jangan lewatkan cerita ini. Hanya di Such Story HD, jangan lupa subscribe tonton cerita selengkapnya. Di sebuah desa terpencil di Jawa, hiduplah seorang pria tua bernama Kakek Surya. Usianya telah melewati 60 tahun, tetapi semangatnya untuk meraih kekayaan masih membara. Sejak muda ia hidup dalam kemiskinan, bekerja keras sebagai petani, namun hasil panennya selalu pas-pasan. Ia iri melihat beberapa orang di desa yang tiba-tiba menjadi kaya dalam waktu singkat. Malam-malamnya sering diisi dengan lamunan, membayangkan dirinya memiliki rumah megah, tanah luas dan hidup bergelimang harta. Tapi kenyataan berkata lain. Ia hanya memiliki gubuk reyot yang hampir roboh, sawah kecil yang sering gagal panen, dan tubuh yang semakin renta untuk bekerja lebih keras. Suatu malam saat duduk di depan rumahnya yang remang-remang, ia mendengar percakapan para tetangga di kejauhan. Mereka membicarakan seorang saudagar kaya dari desa sebelah yang dulunya miskin, tetapi kini memiliki segalanya. Konon, kekayaannya berasal dari pesugihan, jalan, mistis yang melibatkan persekutuan dengan makhluk gaib. Mendengar itu, hati kakek Surya mulai gelisah. Ia tidak tahu pesugihan adalah jalan yang berbahaya, tetapi pikirannya terus dihantui oleh keinginan untuk lepas dari kemiskinan. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini satu-satunya cara? Sejak malam itu, tidurnya tidak pernah nyenyak. Ia bermimpi melihat tumpukan emas, rumah megah, dan sawah yang luas. Namun, di balik semua kemewahan itu, ia juga melihat sepasang mata merah bersinar di kegelapan, menatapnya tajam. Ketika ia mencoba mendekat, seekor ular raksasa muncul dari bayangan dan melilit tubuhnya. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Pagi itu, ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Entah dari mana dorongan itu berasal, tetapi ia tahu bahwa hidupnya akan berubah. Dengan langkah mantap, ia memutuskan untuk mencari seseorang yang bisa membantunya mewujudkan impian tersebut. Seorang dukun sakti yang dikenal bisa membuka jalan menuju pesugihan. Namun kakek Surya tidak menyadari bahwa keputusannya itu akan membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Setelah mantap dengan keputusannya, kakek Surya mulai mencari dukun sakti yang bisa membantunya mendapatkan kekayaan. Nama yang sering disebut orang-orang adalah Mbah Joyo, seorang dukun tua yang tinggal di tengah hutan angker di luar desa. Konon, Mbah Joyo memiliki ilmu hitam yang bisa menghubungkan manusia dengan makhluk gaib. Tanpa ragu, kakek Surya berangkat pagi-pagi buta. Perjalanannya tidak mudah. Ia harus melewati hutan lebat, menembus semak belukar, dan mendengar suara-suara aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Namun semua itu tidak membuatnya gentar. Keinginannya untuk kaya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Setelah berjalan berjam-jam, ia akhirnya tiba di sebuah gubuk tua yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Aroma kemenyan menyengat hidungnya. Dari dalam terdengar suara gemerincing lonceng kecil, seolah ada seseorang yang sudah menunggunya. Dengan hati-hati ia mengetuk pintu. Masuk, suara serak dari dalam terdengar. Kakek Surya mendorong pintu perlahan dan melihat seorang lelaki tua duduk bersila di atas tikar nyaman. Rambutnya panjang dan beruban. Matanya tajam menatap kakek Surya seakan bisa membaca isi hatinya. Aku sudah menunggumu, kata Mbah Joyo tanpa basa-basi. Kakek Surya terkejut. Bagaimana Mbah tahu saya akan datang? Mbah Joyo tersenyum tipis. Orang sepertimu selalu datang ke tempat ini. Orang yang haus akan kekayaan tapi tak mau bekerja lebih keras. Kakek Surya menelan ludah. Ia merasa tertampar tetapi tidak membantah. Saya ingin kaya Mbah. Saya sudah tua, tenaga saya tidak lagi sekuat dulu. Saya ingin menikmati hidup sebelum ajal menjemput. Mbah Joyo menghela napas. Kekayaan bukanlah sesuatu yang bisa didapat tanpa pengorbanan. Jika kau ingin jalan pintas, ada harga yang harus kau bayar. Berapapun harganya saya sanggup, kata kakek Surya dengan penuh semangat. Mbah Joyo menatapnya lama, sebelum akhirnya bangkit dan mengambil sebuah kendi tanah liat. Ia menuangkan air ke dalam mangkuk kayu, lalu membaca mantra dengan suara lirih. Perlahan, air di dalam mangkuk itu berubah warna menjadi hitam pekat. Lihat ke dalam mangkuk ini, perintah Mbah Joyo. Kakek Surya menunduk dan menatap air hitam itu. Tiba-tiba, bayangan dalam air bergerak. Ia melihat dirinya sendiri duduk di dalam rumah mewah, dihormati banyak orang, dikelilingi oleh emas dan permata. Ini yang saya inginkan, Mbah. Serunya penuh harap. Namun pemandangan dalam air itu berubah. Dari sudut ruangan, seekor ular raksasa muncul dan melingkari dirinya. Mata ular itu merah menyala, menjulurkan lidah bercabangnya seakan siap menelan kakek Surya hidup-hidup. Kakek Surya tersentak mundur. Apa maksudnya ini, Mbah? Mbah Joyo menatapnya dengan serius. Jika kau ingin kaya, kau harus menikahi siluman ular. Dia akan memberimu kekayaan tak terbatas
tetapi kau harus setia padanya dan menepati semua syaratnya. Jika tidak, hidupmu akan berakhir dalam penderitaan. Kakek Surya terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan mudah, tetapi bayangan kemewahan itu terus menggodanya. Di mana saya bisa menemui siluman ular itu? Tanyanya akhirnya. Mbah Joyo tersenyum tipis. Besok malam datanglah ke sungai di ujung hutan. Bawalah sesajen yang aku perintahkan dan kau akan bertemu dengannya. Kakek Surya mengangguk mantap. Dalam pikirannya, keputusan sudah bulat. Ia akan menjalani ritual ini apapun risikonya. Tanpa ia sadari, langkahnya menuju kekayaan juga menjadi langkah menuju kutukan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, langit tampak gelap tanpa cahaya bulan. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan wangi kemenyan yang dibawa kakek Surya sebagai sesajen. Ia melangkah sendirian menuju sungai di ujung hutan, tempat yang dikatakan Mbah Joyo sebagai gerbang menuju pertemuan dengan siluman ular. Di tepi sungai, ia menata sesajen sesuai perintah. Bunga 7 rupa, telur ayam hitam, dupa menyala, dan kain kuning yang diikatkan pada batang pohon besar. Setelah semua siap, ia duduk bersila dan mulai melafalkan mantra yang telah diajarkan Mbah Joyo. Saat ia mengucapkan kalimat terakhir, tiba-tiba angin berhembus kencang. Suara gemuruh terdengar dari dalam air. Sungai yang tadinya tenang mulai beriak hebat, dan dari dalamnya muncul sesosok wanita. Wanita itu sangat cantik, dengan kulit seputih melati, mata tajam berwarna keemasan, dan rambut panjang terurai seperti air terjun hitam. Namun ada sesuatu yang ganjil. Saat ia melangkah mendekati kakek Surya, ujung kakinya tidak menyentuh tanah. Gaunnya yang panjang menyapu rerumputan, dan di balik kainnya yang berkilau, tampak sisik halus berwarna hijau keemasan. Kau yang memanggilku? Suara wanita itu lembut, tapi menusuk hingga ke tulang. Kakek Surya menelan ludah. Iya, saya yang memanggilmu. Wanita itu tersenyum tipis. Aku adalah Nyai Sanca, siluman ular penguasa sungai ini. Aku tahu apa yang kau inginkan. Jantung kakek Surya berdegup cepat. Apakah kau bersedia menikah denganku? Nyai Sanca mendekat menatapnya dalam. Kau ingin kekayaan, bukan? Aku bisa memberikannya. Namun kau harus bersumpah setia padaku. Kau tak boleh menikahi wanita lain, tak boleh membocorkan rahasia ini, dan kau harus memberikan sesajen setiap malam bulan purnama. Jika kau mengingkari janjimu, kau akan menerima hukuman yang mengerikan. Tanpa pikir panjang, kakek Surya mengangguk. Aku bersumpah, Nyai. Aku akan setia dan mengikuti semua syaratmu. Nyai Sanca tersenyum puas. Ia mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya jatuh sekeping emas ke tanah. Seketika emas itu membesar, berubah menjadi tumpukan koin dan perhiasan yang berkilauan. Mulai malam ini kau akan menjadi orang terkaya di desa. Semua yang kau sentuh akan mendatangkan keberuntungan. Namun ingat, jika kau melanggar janjimu, kau akan menyesal. Setelah berkata demikian, Nyai Sanca mendekat dan meniupkan sesuatu ke wajah kakek Surya. Matanya berkunang-kunang, tubuhnya melemah, dan sebelum ia sadar, ia sudah pingsan di tepi sungai. Ketika ia bangun keesokan paginya, ia berada di dalam rumahnya. Namun rumah itu telah berubah. Tidak lagi reyot dan kumuh, melainkan besar dan megah. Ia menoleh ke sekeliling dan melihat lemari penuh emas, kain-kain mahal, serta hidangan melimpah di meja. Kakek Surya terkesiap. Ia tidak sedang bermimpi. Ia benar-benar kaya raya. Namun tanpa ia sadari, ini hanyalah awal dari kisah kelam yang akan mengubah takdirnya selamanya. Sejak pagi buta, kabar mengejutkan tersebar ke seluruh desa. Rumah kakek Surya yang sebelumnya reyot dan hampir roboh kini telah berubah menjadi rumah. Megah dengan tembok kokoh, tiang berukir indah, dan halaman luas. Tak hanya itu, sawahnya yang dulu tandus kini dipenuhi padi menguning siap panen. Orang-orang yang melihatnya terheran-heran. Bagaimana mungkin seorang petani tua yang miskin tiba-tiba memiliki kekayaan melimpah? Dalam semalam, kakek Surya sendiri masih sulit percaya. Semalam ia hanya tidur di gubuk reyotnya, tapi pagi ini ia terbangun di atas ranjang empuk dengan selimut sutra yang lembut. Di sekelilingnya ada peti-peti berisi emas dan permata. Ia mendekat ke meja dan melihat ada hidangan mewah yang tak pernah ia bayangkan. Ayam panggang besar, buah-buahan segar, serta anggur yang biasanya hanya dinikmati oleh bangsawan. Dengan penuh semangat, kakek Surya mencoba memegang sekeping emas. Begitu tangannya menyentuhnya, emas itu terasa nyata, bukan ilusi. Ia tertawa bahagia, hatinya dipenuhi rasa puas. Hari itu, ia mulai membelanjakan hartanya. Ia membeli tanah-tanah luas, membayar orang-orang untuk bekerja di sawahnya, dan bahkan membangun pasar kecil di desa. Setiap orang yang melihatnya hanya bisa kagum dan iri. Namun tak ada yang tahu rahasia di balik kekayaannya. Awalnya, para tetangga hanya menganggap ini sebagai keberuntungan.
Namun, seiring waktu mereka mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Salah satu yang pertama curiga adalah Pak Slamet, tetangga sebelah rumahnya. Dulu dia selalu mengeluh tak punya uang, tiba-tiba sekarang bisa membeli tanah seluas itu. Pasti ada sesuatu di balik ini, bisiknya kepada warga lain. Tak hanya itu, beberapa orang yang bekerja di rumah kakek Surya mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang mendengar suara desisan ular di malam hari, ada yang melihat bayangan hitam melintas di balik jendela, dan beberapa pekerja bahkan mengaku melihat sesosok wanita, berambut panjang dengan mata, keemasan berjalan di pekarangan rumah saat tengah malam. Namun kakek Surya tak peduli. Ia terlalu sibuk menikmati kekayaannya. Meskipun hidupnya kini penuh kemewahan, kakek Surya mulai mengalami hal-hal aneh. Setiap kali ia tidur, ia selalu bermimpi bertemu dengan Nyai Sanca. Kadang wanita itu tersenyum lembut, kadang menatapnya dengan tatapan tajam yang membuatnya gelisah. Suatu malam saat ia tengah bersantai di kamarnya, ia mendengar suara berdesis dari bawah tempat tidur. Dengan hati-hati, ia menunduk dan melihat sepasang mata merah menyala menatapnya dari kegelapan. Ia terkejut dan mundur, tetapi saat ia melihat kembali, mata itu menghilang. Jantungnya berdebar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan, tetapi ketakutan mulai merayapi pikirannya. Apakah ini hanya halusinasi atau apakah ini pertanda bahwa Nyai Sanca sedang mengawasinya? Kakek Surya berusaha mengabaikan perasaan itu. Ia terus menjalani hidup mewahnya seolah tak ada yang terjadi. Namun ia tidak menyadari bahwa sesuatu yang lebih mengerikan sedang menunggunya. Kekayaan kakek Surya semakin melimpah. Ia membeli tanah di berbagai desa, memperkerjakan banyak orang, dan bahkan memiliki kuda-kuda terbaik di pasar. Setiap orang yang melihatnya hanya bisa kagum dan iri. Namun semakin banyak harta yang ia kumpulkan, semakin besar ketakutan yang tumbuh di dalam hatinya. Malam-malamnya tak lagi tenang. Setiap kali ia tidur, ia selalu bermimpi melihat ular besar melingkar di dalam rumahnya, menatapnya dengan mata merah menyala. Kadang ular itu menjelma menjadi Nyai Sanca, tersenyum lembut namun penuh misteri. "Aku selalu mengawasimu," bisiknya dalam mimpi. Kakek Surya terbangun dengan keringat dingin. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah gangguan tidur, tetapi semakin lama kejadian aneh mulai terjadi juga di dunia nyata. Suatu malam, seorang pekerja di rumahnya Darto berlari keluar dengan wajah pucat. "Kakek, saya melihat seseorang di dalam rumah," katanya terbata-bata. Kakek Surya mengernyit. "Siapa pencuri?" Darto menggeleng. "Saya tidak tahu, Kate. Saya sedang membersihkan gudang. Tiba-tiba saya melihat bayangan wanita berambut panjang di balik jendela. Tapi wajahnya tidak jelas. Begitu saya mendekat, bayangan itu hilang." Jantung kakek Surya berdegup kencang. Ia tahu siapa yang dimaksud Darto, tapi ia pura-pura tidak tahu. "Jangan bicara omong kosong. Mungkin itu hanya bayangan pohon," katanya. Lalu menyuruh Darto kembali bekerja. Namun dalam hati ia mulai takut. Beberapa hari kemudian kejadian aneh semakin sering terjadi. Setiap malam para pekerja mendengar suara desisan ular dari dalam rumah, tetapi tidak pernah menemukan apapun. Bahkan kakek Surya sendiri pernah mengalaminya. Suatu malam ia terbangun karena merasa ada sesuatu yang bergerak di atas kasurnya. Saat ia membuka mata, ia melihat ekor ular hijau besar melilit kakinya. Ia menjerit dan melompat dari tempat tidur. Namun ketika ia menyalakan lampu, tidak ada apapun di sana. Jantungnya berdebar kencang. Apakah ini peringatan dari Nyai Sanca? Desas-desus mulai menyebar di desa. Banyak yang percaya bahwa kekayaan kakek Surya berasal dari pesugihan. "Aku mendengar suara desisan dari rumahnya saat lewat malam-malam," bisik seorang warga kepada tetangganya. "Aku juga melihat bayangan wanita berdiri di depan rumahnya saat dini hari. Tapi saat aku mencoba mendekat, dia menghilang begitu saja," sahut yang lain. Kabar itu menyebar cepat, membuat warga desa mulai menjauhi kakek Surya. Mereka takut jika berurusan dengannya, mereka akan terkena sial. Namun kakek Surya tak peduli. Ia tetap menikmati hartanya, berusaha mengabaikan segala tanda-tanda aneh yang terjadi. Tapi ia tidak tahu, sesuatu yang lebih buruk akan segera datang. Sejak kejadian-kejadian aneh itu, hidup kakek Surya tak lagi sama. Ia mulai merasa ada sesuatu yang selalu mengawasinya, membuatnya tak pernah merasa tenang meskipun bergelimang harta. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tamu rumah megahnya. Api di lampu minyak bergetar pelan, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Angin malam bertiup lembut, tetapi udara di dalam rumah terasa sesak. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu bergerak di atap rumahnya. Srek, srek, srek. Kakek Surya menajamkan telinga. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya tikus atau burung malam. Namun suara itu semakin jelas turun dari atap ke dalam rumahnya. Kini suara itu terdengar dari langit-langit kamarnya. Ses, suara desisan itu membuat tubuhnya merinding. Perlahan,
Ia menoleh ke atas. Matanya melebar saat melihat sesuatu merayap turun dari langit-langit. Seekor ular besar dengan sisik hijau keemasan melingkar di atasnya. Matanya merah menyala dan lidahnya menjulur-julur ke arah kakek Surya. Namun yang membuatnya semakin ngeri, kepala ular itu perlahan berubah menjadi wajah Nyai Sanca. Kau sudah melupakan janjimu, Surya. Suara Nyai Sanca terdengar dingin, bergema di seluruh ruangan. Kakek Surya gemetar. Aku tidak melupakanmu, Nyai. Aku selalu menyiapkan sesajen setiap bulan purnama. Nyai Sanca menyipitkan matanya. Benar, kau menyiapkan sesajen. Tapi hatimu mulai berkhianat. Kau mulai meragukanku. Kau mulai ingin melepaskan diri dari ikatan ini, bukan? Kakek Surya tidak bisa menjawab. Dalam hatinya, ia memang mulai menyesali keputusannya. Ia ingin bebas dari ketakutan ini. Ingin hidup normal tanpa bayang-bayang siluman ular. Nyai Sanca mendekat, tubuhnya melayang di udara, wajahnya berubah mengerikan. Ingat, Surya, aku telah memberimu kekayaan. Tapi jika kau berani melanggar janjimu, aku akan mengambil semuanya kembali, termasuk nyawamu. Tiba-tiba tubuh Nyai Sanca bergetar dan ia menghilang dalam kepulan asap hitam. Rumah kembali sunyi. Kakek Surya terduduk di lantai, napasnya memburu. Tangannya gemetar, keringat membanjiri tubuhnya. Ia tahu ini bukan sekadar peringatan. Jika ia tidak berhati-hati, kutukan itu benar-benar akan menghancurkannya. Namun, ia belum sadar bahwa bencana yang lebih besar akan segera datang. Sejak pertemuan mengerikan dengan Nyai Sanca, kakek Surya semakin dihantui ketakutan. Ia hampir tidak bisa tidur. Setiap malam selalu mendengar suara desisan di sudut rumahnya. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat tatapan tajam Nyai Sanca yang seolah mengingatkannya bahwa ia tidak bisa lari dari perjanjiannya. Namun ketakutan itu justru membuat kakek Surya semakin putus asa. Ia mulai mencari cara untuk melepaskan diri dari ikatan siluman ular. Suatu malam diam-diam ia kembali menemui Mbah Joyo, dukun sakti yang dulu membantunya mendapatkan pesugihan. Mbah, tolong saya. Saya ingin melepaskan diri dari Nyai Sanca, katanya dengan suara bergetar. Mbah Joyo menatapnya tajam. Aku sudah memperingatkanmu, Surya. Jalan yang kau pilih bukan jalan yang bisa ditinggalkan begitu saja. Tapi Mbah, saya tak tahan lagi. Saya merasa dia selalu mengawasi saya. Dan saya takut hukuman itu akan datang, kakek Surya memohon. Mbah Joyo menghela napas panjang. Ada satu cara, tapi risikonya sangat besar. Apapun itu, saya akan melakukannya. Mbah Joyo mengambil segenggam tanah dari dalam guci tua dan melemparkannya ke dalam api dupa. Asap hitam mengepul ke udara, membentuk siluet sosok ular raksasa. Jika kau ingin bebas, kau harus melakukan ritual pemutusan ikatan. Kau harus membakar sesajen khusus di perbatasan desa, di tempat pertama kali kau bertemu dengannya. Namun ingat, jika ritual ini gagal, hukuman yang kau terima akan lebih mengerikan. Kakek Surya menelan ludah. Ia tahu risikonya besar, tetapi ia tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk menjalankan ritual itu. Namun ia tidak tahu bahwa Nyai Sanca sudah menyadari niatnya. Malam itu kakek Surya membawa sesajen ke tepi sungai, tempat ia pertama kali bertemu Nyai Sanca. Ia menyalakan dupa dan mulai melafalkan mantra yang diberikan Mbah Joyo. Angin bertiup kencang, suara gemuruh terdengar dari dalam air. Langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba dipenuhi awan hitam, dan sungai yang tenang mulai beriak hebat. Tiba-tiba, suara jeritan nyaring menggema di udara. Dari dalam sungai, muncul sosok Nyai Sanca dengan wujud mengerikan, mata merah menyala, rambutnya berkibar liar, dan tubuhnya berubah menjadi ular raksasa yang melingkar di sekeliling kakek Surya. Berani-beraninya kau mengkhianati aku, Surya. Suaranya bergema, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Kakek Surya jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Nyai, ampun. Saya hanya ingin hidup tenang. Kau telah melanggar sumpahmu. Sekarang kau akan mendapatkan hukumanmu. Seketika tubuh kakek Surya terasa kaku. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya lenyap. Kulitnya mulai mengeras, berubah menjadi sisik berwarna hitam. Tangannya mengejang, kakinya melebur menjadi satu. Perlahan ia merasakan tubuhnya menyusut berubah bentuk. Dalam hitungan detik, kakek Surya tidak lagi berbentuk manusia. Ia telah berubah menjadi seekor ular hitam kecil yang menggeliat di tanah. Nyai Sanca menatapnya dengan tatapan penuh amarah. Mulai sekarang, kau akan merasakan apa yang dirasakan oleh kaumku. Kau akan hidup dalam kegelapan, tanpa kebebasan, tanpa kekayaan. Ini adalah hukumanmu. Setelah mengatakan itu, Nyai Sanca menghilang ke dalam sungai, meninggalkan kakek Surya yang kini telah menjadi ular. Pagi harinya, warga desa menemukan seekor ular hitam kecil di tepi sungai. Tak ada yang tahu bahwa itu adalah kakek Surya, sang pria kaya yang dulu mereka irikan. Rumahnya yang megah tiba-tiba runtuh dalam semalam. Harta bendanya lenyap tanpa jejak. Sejak saat itu,
Orang-orang percaya bahwa kakek surya menerima hukuman atas keserakahannya. Legenda ini pun menjadi pelajaran bagi warga desa bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara pesugihan tidak akan pernah membawa kebahagiaan.